Gereja tidak perlu takut karena ada Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang. Gereja tidak boleh takut. Karena Alkitab berkata, gereja disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amin. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat yang ada bersama-sama dengan kami, yang melindungi, memberkati kami ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa biar oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Kau mengurapi semua kami dengan firman-Mu. Urapi juga hamba mula menyampaikan, dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin, amin. Haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan satu berita sukacita yang luar biasa. Kita baca dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ada berita sukacita buat kita semua. Haleluya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tema khotbah pagi hari ini, hidup dalam mujizat. Hari-hari ini kita dipanggil untuk hidup dalam mujizat. Kenapa kita perlu hidup dalam mujizat? Sebab Alkitab berkata segala sesuatu akan digoncangkan. Karena segala sesuatu akan digoncangkan, maka kita harus hidup dalam mujizat Tuhan. Luar biasa. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Mari saudara perhatikan dan saya akan bacakan. Atau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita bacakan biar ayat ini menjadi satu rema bagi kita. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai apa? Selama-lamanya. Luar biasa. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Gereja hidup dalam mujizat Tuhan. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tetap ada mujizat. Amin. Kalau gereja tidak ada mujizat, berarti gereja tidak menjadikan Yesus Tuhan. Kenapa Yesus itu disebut? Dikatakan di sini. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap Yesus. Dia tetap Yesus. Kenapa dia tetap Yesus? Karena dia Tuhan. Yesus di masa lalu, Yesus di masa sekarang, Yesus di masa akan datang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kasihnya, tidak pernah berubah mujizatnya, tidak pernah berubah pertolongannya. Kenapa demikian? Sebab dia Tuhan. Jadi kalau di gereja menolak mujizat, berarti gereja tersebut sudah menjadikan Yesus bukan Tuhan lagi. Halo? Untuk itu hari ini kita percaya. Kita gereja di tempat ini kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia sanggup melakukan mujizat-mujizat di masa lalu. Perkara-perkara ajaib di masa lalu yang pernah dia lakukan.
dia juga dapat lakukan hari ini. Amin. Dan dia juga dapat melakukan itu di hari-hari ke depan. Gereja tidak perlu takut karena ada Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang. Gereja tidak boleh takut. Karena Alkitab berkata, gereja disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Nah, untuk itu saudara, kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam mujizat. Ini penting sekali. Tuhan yang orang Kristen sembah itu Tuhan yang ajaib. Yesus Kristus tetap sama. Di ayat ini sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Berarti dia Tuhan di hari kemarin. Dia Tuhan di masa lalu. Dia Tuhan di masa sekarang. Dia juga Tuhan di masa yang akan datang. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Seringkali ada gambar itu. Tangan lalu dikasih foto kita. Ya toh? Tinggal terserah saudara mau tempel itu. Foto anak kah? Foto suami kah? Foto istri kah? Lalu ditempel di telapak tangan itu, lalu di bawah ada tulisan, hidupku di dalam tangan Tuhan. Luar biasa itu. Nah saudara, untuk itu saudara, poin yang pertama kita lihat di sini dalam Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14, coba satu orang baca dengan cepat. Yang pertama saya catat di sini, Tuhan menyediakan. Karena dia Tuhan, maka dia menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan yang dulu melakukan mujizat, Tuhan yang dulu menolong Abraham, dan sampai Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Tuhan yang dulu melakukan perkara-perkara besar, saudara, Alkitab berkata, Yesus tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kita sebagai gereja Tuhan kita percaya, kalau dulu Tuhan menyediakan berkat buat Abraham, hari ini juga dia menyediakan. Amin. Pulang dari tempat ini percaya, dia menyediakan. Lalu hari besok bagaimana? Dia menyediakan. Ini Tuhan kita yang kita sembah. Jadi saudara, Tuhan pernah menyediakan. Kita baca, Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada. Betul? Yesus sendiri berkata bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Kalau kita melihat sejarah bagaimana 3 malaikat turun di pohon terbantin untuk bertemu dengan Abraham. Dari 3 malaikat itu yang bicara tentang masalah Sodom dan Gomora. Dari 3 malaikat itu ternyata satu adalah Tuhan. Berarti Yesus pernah menampakkan diri, betul? Yesus pernah hadir di zaman Abraham. Sebab itu Alkitab berkata dia tidak pernah berubah. Dulu sampai sekarang. Yesus yang hadir di zaman Abraham. Yesus yang pernah menyediakan berkat buat Abraham. Yesus itu juga hari ini ada bersama kita. Dan besok dan seterusnya dia berada bersama kita. Makanya dia berani berkata, aku menyertai kamu senantiasa, betul? Sampai kesudahan zaman. Sampai dunia ini tidak ada pun, tetap dia menyertai kita sampai ke surga. Luar biasa. Nah, karena Tuhan menyediakan bagi kita, maka saudara, Tuhan Yesus bilang begini. Berdoalah begini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang apa? Doa Bapa kami, berikanlah kepada kami
makanan apa? Makanan kami secukup. Tuhan berkata berikan. Kenapa disuruh kita minta? Nah, minta itu kata kerja ya. Minta. Tuhan tidak suruh apa? Diam-diam. Atau kau pilih kerja dulu. Ada ayat seperti itu. Tuhan suruh minta. Kenapa dia suruh kita minta? Karena dia sudah siapkan. Ini namanya Allah yang menyediakan. Nah, Tuhan menyediakan makan minum pakai kita, makanya dia suruh minta. Kalau dia tidak siapkan, ngapain dia suruh minta? Karena dia sudah siapkan berkat itu, sekarang dia suruh kita minta. Halo? Ini hidup dalam mujizat, kita perlu tahu ini. Kalau mau hidup dalam mujizat, belajarlah minta kepada Tuhan. Amin. Minta. Coba kita lihat ayatnya. Ayat Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Coba satu orang baca. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Harus ada tindakan. Mintalah, maka kamu mendapatkan. Ketuklah, maka pintu dibukakan. Untuk hidup dalam mujizat Tuhan, maka kita harus minta. Kenapa kita harus minta? Karena kita berkata Tuhan menyediakan. Karena dia sudah siapkan itu bagi kita, ya minta. Aduh. Ini belajar hidup dalam mujizat seperti ini. Jangan sampai, terus gimana? Emang gue harus begini aja terus minta-minta? Itu pikiran kita. Tapi cobalah belajar ikuti pikiran Tuhan. Jangan pakai pikiran kita. Terus, emangnya jadi orang Kristen minta-minta Tuhan ya? Gak usah tambah-tambah dulu. Itu pikiran kita. Halo? Tapi pikiran Tuhan, Tuhan bilang Tuhan sudah siap. Nah, dia menyediakan. Nah, terus dia bilang apa? Ya minta. Taruhlah ada pisang goreng di situ. Dia sudah goreng taruh kan? Waktu di pinggir danau, murid-murid turun, Yesus sudah bakar ikan. Mereka bingung. Dari mana dia pancing ikan? Kita yang cari-cari ikan belum dapat, dia udah bakar ikan. Itu enak kali Yesus ya. Udah ada ikan di situ. Ini mujizat. Amin. Itu namanya mujizat. Mujizat itu sudah disiapkan Tuhan dan kita minta. Amin. Itu baru mujizat. Halo. Jadi kehidupan orang Kristen itu sebenarnya hidup di dalam mujizat. Dari hari ke hari. Mujizat. Kita ini bukan hidup oleh karena kekuatan kita, kehebatan kita. Kita bilang bukan oleh kekuatan, keperkasaan kita. Tapi oleh Roh Tuhan. Jadi kita hidup bukan karena kita bisa, kita hebat, kita mampu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Coba, 1, 2, 3. Ada mujizat. Nanti pulang di rumah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada mujizat. Saya hidup dalam mujizat. Luar biasa. Nanti beri depan cermin. Ada mujizat. Saya hidup. Tunjuk diri sendiri. John, kau hidup dalam mujizat. Amin. Harus kita mulai siap diri seperti ini. Karena dunia segala sesuatu
sedang digoncang. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan tinggal tetap. Dan Alkitab berkata, langit pun akan digoncang. Biarkan dia goncang. Bumi goncang, langit goncang. Orang percaya tidak tergoncangkan. Kenapa tidak tergoncang? Karena hidup dalam mujizat. Semakin banyak masalah, semakin kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Nah ini. Saudara lihat bagaimana Yesus hadir di bumi. Justru di tengah-tengah masalah lah mujizat terjadi. Masalah di pesta perkawinan di Kana. Sudah masalah, anggur habis. Justru ada masalah lah, mujizat terjadi. Jadi kalau ada masalah di dunia ini, ada masalah di dalam hidup kita, maka mulai yakin pasti ada apa? Baru sebut tadi. Pasti ada apa? Kehebatan orang Kristen, kehebatan orang yang percaya kepada Yesus itu, waktu ada mujizat, waktu ada masalah, dia akan melihat apa? Mujizat. Ini Tuhan menyediakan. Dari yang tidak masuk logika, dari yang orang berkata mustahil, tapi Tuhan bilang bisa saja. Ini. Jadi hidup di dalam mujizat adalah di mana saudara bahwa ada kemampuan ilahi, ada kuasa Tuhan yang melakukan dan tinggal kita minta. Ini hidup dalam mujizat. Jadi waktu orang Kristen, waktu saudara punya pergumulan masalah yang berat, percayalah ada mujizat. Amin. Di tengah-tengah masalah itu ada mujizat. Sebab dia akan hadir sebagai Tuhan. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu dia menolong Abraham. Dulu dia menolong banyak. Kalau kita baca Alkitab, Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang juga dia tolong kita. Dan masih bagi generasi-generasi selanjutnya di depan, dia masih siap melakukan mujizat. Luar biasa. Jadi yang pertama kita harus mulai minta untuk hidup dalam mujizat, minta. Karena Tuhan sudah siapkan ikan. Lalu kalau tidak ambil makan kan rugi. Roti untuk dimakan, benih untuk ditanam, ditabur. Jadi kalau roti ambil saja. Pulang dari sini nanti ada roti ambil saja. Kemudian Lukas 11 ayat 9. Kita lihat lagi Lukas 11 ayat 9. Satu orang baca. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Betul? Ini mujizat. Bukan, mintalah, maka kamu akan bekerja susah payah. Ada ayat seperti itu? Halo? Bukan berarti orang Kristen tidak bekerja. Ini saya sedang ajarkan untuk bagaimana kita hidup dalam mujizat. Betul? Halo? Mintalah maka diberikan. Berarti sudah disiapkan. Kalau belum disiapkan masa dikasih. Betul gak? Berarti sudah disajikan. Kalau belum disajikan gak dikasih. Berarti sudah dimasak. Berarti sudah dibakar ikan itu. Makanya waktu kita minta langsung kasih. Artinya bahwa di dalam dunia roh Tuhan sudah siapkan berkat itu. Amin. Kita ini hidup karena percaya. Iman itu tidak lihat tapi percaya. Orang Kristen ini memang alam supernatural. Amin. Kita hidup bukan karena ada hal yang nyata, tapi kita hidup karena ada mujizat.
Mujizat. Nah di sini saudara jelas sekali nih ayat. Dikatakan mintalah maka diberikan. Ini mujizat loh. Kalau saudara minta, ada aqua lalu lihat. Sudah ada aqua lalu Pak minta dong. Saya kasih itu kan lihat. Itu karena ada aqua kita minta. Tapi kita minta kita nggak lihat. Tuhan suruh minta kita nggak lihat. Tapi Tuhan suruh minta. Dan Alkitab menjamin mendapatkan. Karena kita terbiasa dengan melihat ada dulu baru minta. Melihat dengan mata jasmani ada saya minta. Gitu. Akhirnya waktu kita berdoa minta sama Tuhan. Pikiran ini melayang-layang terus. Saya mau minta sama Tuhan tapi tahu Tuhan ada atau tidak ya? Tuhan sudah siap-siap mau kasih atau tidak ya? Ini pikiran kita. Halo? Pikiran manusia itu terlalu banyak logikanya. Kalau saya minta seperti ini, Tuhan kasih atau tidak? Nah ini. Padahal Alkitab bilang begini, mintalah maka kamu mendapat. Bukan minta sambil pikir-pikir. Saya sudah mau minta. Tapinya ini tidak ada ayat. Mintalah tapi... Coba mulai belajar. Belajar untuk berpikir seperti apa kata firman. Nah ini. Untuk melawan pikiran kita penuh dengan keraguan, kebimbangan, ketakutan. Apalagi kalau pikiran sudah banyak masalah. Baca Alkitab juga. Diterjemahkan sendiri langsung oleh pikiran kita. Yang dengan keraguannya, kebimbangannya. Sehingga inti kebenaran firman itu kita nggak dapat. Halo? Padahal Tuhan bilang, mintalah maka kamu mendapat. Minta maka diberikan. Nah, anak kecil datang, Papa minta dong. Ya, mungkin dia lihat saya makan es krim mungkin ya. Minta dong, kasih langsung. Nah itu, Tuhan juga begitu loh. Dia Bapa. Waktu kita minta, kita tahu bahwa dia menyediakan. Dan kalau dia menyediakan berarti dia berikan kepada kita. Nah, coba lanjut. Ini ayat lagi. Yohanes 16 ayat 24. Sampai Tuhan harus bicara seperti ini. Di Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Coba. Satu orang baca. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sampai sekarang kamu belum minta. Nah ini. Di dalam namaku. Luar biasa. Yesus bilang sampai Tuhan Yesus bilang. Kau sudah jadi Kristen begini lama, kau belum pernah minta. Itu bahasa biasanya. Kau sudah ikut begini lama, udah gak kau minta. Makanya Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum minta. Siapa yang belum pernah minta? Nah, ini wajah-wajah mengeluh atau minta? Minta itu bukan berarti kita mengeluh. Halo? Minta itu artinya bahwa kita percaya Bapak kita sudah siapkan, ya kita minta. Bapak dengan anak, saudara, anak tidak mau tahu. Pulang sekolah, Bapak uang sekolah belum bayar. Nggak mau tahu dia. Nanti yang urus apa? Bapaknya. Bapak sabun mandi sudah habis. Yang pikir sabun mandi siapa? Bapaknya. Bapak sepatu sudah robek. Anak tidak mau tahu. Dia minta aja.
Untuk kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita. Sampai Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum pernah minta. Pulang dari sini minta. Amin. Atau sudah pernah minta tapi belum dapat ya. Kayaknya wajah-wajahnya, saya sudah minta tapi belum kasih-kasih. Nah kalau sudah minta, percayalah bahwa kamu pasti mendapatkan. Itu. Ayat firman ini kalau kita baca, tidak ada bilang keraguan, kebimbangan, tidak ada. Maksudnya bisa kita minta itu, minta tapi tunggu ya, tunggu dulu ya. Nah, itu kita. Tuhan tidak. Ketuk pasti dibuka. Betul? Minta pasti mendapat. Konsep pikiran kita inilah yang membuat saudara kalau kita ikut firman Tuhan, maka terjadi mujizat. Amin. Doa orang sakit juga begitu. Kadang kita sudah doa, dalam nama Yesus, sembuh. Terus pikiran, sembuh gak ya? Enggak? Sembuh gak ya? Wah kalau sudah bimbang dan ragu, orang itu juga lagi tunggu, kita juga tunggu. Karena belum terjadi mujizat. Tapi supaya terjadi mujizat, ucapkan saja. Amin. Udah. Minta, percaya, terjadi. Selesai. Gak repot-repot loh. Pikiran kita yang selalu repot dalam minta. Karena kita gak lihat. Saya mau minta uang sama Tuhan. Tapi Tuhan ada di mana ya? ATM Tuhan di mana ya? Dan padahal ATM-nya Tuhan, ini baru kita baca tadi. ATM-nya Tuhan, coba baca lagi coba. Yohanes 16 ayat 24 tadi. Itu ATM-nya Tuhan Yesus loh, dikasih sama kita. Coba. Kayak saudara tidak percaya. Yohanes 16 ayat 24. Coba satu orang baca lagi. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Mintalah maka kamu akan menerima. Tidak belum sampai sekarang kamu belum coba. Kamu belum meminta sesuatu dalam apa? Dalam namaku. Ternyata nama Yesus itu ATM untuk surga klik. Nah, klik apa tuh? Kita masukkan nama Yesus dalam doa kita, surga terbuka. Itu ATM. Amin. Mintalah dalam namaku, itu ATM itu. Aduh, orang Kristen. ATM itu. Jadi orang Kristen itu hebat loh. Tuhan kasih siapa? ATM-nya kita pakai. Aduh, dia pencipta langit dan bumi segala isinya. Punya dia. Lalu dia bilang begini, ini saya kasih ATM nih kau nih. Nanti kalau kau mau minta berkat dari surga, tinggal sebut nama saya saja. Bisa ngerti gak? Nanti kalau kau ke perusahaan, pergi ke perusahaan itu sebut nama saya. Orang kenal itu. Tinggal kau masuk lamaran kerja sudah. Bisa mengerti ya? Kadang orang kita sebut nama orang penting di situ. Oh, satpam langsung silakan masuk. Kok Bapak bisa tahu itu orang? Iya, saya saudaranya. Oh, pantas. Saya anaknya. Oh ya, pantas. Silakan karena kita anak, akses dibuka. Nah, kita ini anak Tuhan. Lalu Tuhan pinjamkan ATM-nya kepada kita. Lalu Tuhan bilang sekarang, minta dalam namanya. Pakai ATM itu. Halo? Nah karena itu ATM-nya Tuhan, makanya Tuhan jamin. Mintalah maka diberikan. Ketuklah maka kalau nomornya pas, ATM-nya benar, begitu kita pencet, keluar duit enggak? Keluar langsung saudara. Halo? Amin. Nah, jadi hidup dalam mujizat itu saudara,
Ya sudah, Tuhan suruh minta. Ini kita belajar hidup dalam mujizat ya. Saya bicara di versi ini. Soal versi nanti kita harus kerja, usaha. Memang betul. Tapi hari ini kita bicara ke hal mujizat dulu. Nah, jadi kalau soal hidup dalam mujizat, harus kita berani menggunakan ATM-nya Tuhan. Oh, siapa yang belum terima ATM? Belum ya? Setiap kita yang percaya Yesus. Nah, Yohanes 1 ayat 12. Apa namanya itu? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah mendapat kuasa, mandat menjadi anak. Nah, karena kita anak, kita dikasih pinjam ATM Bapa kita di surga. Jadi waktu ATM ini kita gunakan, kita tinggal sebut saja. Mau minta apa? Lalu sebut, minta dalam nama Yesus. Maka surga terbuka kalau ada nama Yesus. Surga tidak terbuka kalau ada nama Johnson. Tidak. Karena tanda tangan saya tidak berlaku di surga. Tidak berlaku. Tapi kalau ada tanda tangan Tuhan Yesus, ada nama Yesus, surga bilang begini. Malaikat, kasih keluar. Itu jelas itu. Undang-undang surga dan bumi mengakui itu. Nama itu lebih besar, lebih tinggi dari segala. Nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Di bumi, di surga. Berarti surga tahu nama Yesus. Halo. Kalau saudara ke mana lah, ada tanda tangan orang itu, saudara pergi di perusahaan, mungkin perusahaan juga perusahaan. Orang itu ada tanda tangannya. Oh, jelas. Udah, barang, keluarkan barang. Karena memang ini jelas ini. Nah, jadi saudara, tetapi semua orang ya yang menerimanya diberinya kuasa. Kita dikasih kuasa, mandat. Hanya orang percaya yang dapat kuasa ini loh. Di luar Yesus tidak dikasih mandat untuk menggunakan nama Yesus. Hanya yang percaya Yesus bisa menggunakan nama ini untuk hidup dalam mujizat. Makanya kita bilang barang siapa percaya, dia diselamatkan. Amin. Percaya dulu. Nah, jadi kalau kita sudah terima Yesus, kita menjadi anaknya Tuhan, kita punya hak untuk mendapat warisan dari kerajaan surga. Amin. Nah, baik. Kita kembali kepada Yohanes 16 tadi ayat 24. Coba. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacita. Tuhan juga mau kita gunakan ATM Tuhan supaya kita bersuka cita. Amin. Siapa yang tidak senang kalau tiba-tiba orang datang, Pak, ini ada uang di dalamnya 100 juta. Bapak mau gunakan, terserah Bapak. Aduh, apa enggak senang itu ya? Gitu. Bapak mau beli apa saja terserah. Waduh, lalu kalau saya tanya, kalau habis gimana? Terserah itu Bapak. Pakai saja. Aduh. Itu luar biasa loh. Nah, baik. Kita lihat selanjutnya. Jadi yang pertama bahwa kita yakin Tuhan menyediakan. Karena Tuhan menyediakan, kita disuruh minta. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi sudahkah kita minta atau belum? Halo? Yang berikut. Tuhan memberi kemurahan atau kemudahan. Kejadian 20 ayat 14 sampai dengan 18. Kejadian 20 ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi. Hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Nah, kita lihat di sini bahwa
Abraham mendapatkan kemurahan, kemudahan dari Raja Abimelek. Ini yang orang bilang bahasa Inggris apa? Favor ya. Ada kemudahan dari Tuhan. Sementara di Kanaan, saudara, itu terjadi kelaparan ya. Abraham lah Tuhan suruh ke Mesir. Mesir ini negara asing bagi Abraham. Orang asing, Abraham tinggal sebagai orang asing di Mesir. Tetapi di tengah-tengah orang asing itu, di tengah-tengah bukan kampung halamannya Abraham, Abraham mendapat apa? Favornya Tuhan. Favor itu benar atau tidak? Inggris saya Inggris campur linggis. Abraham mendapat kemurahan. Sementara ada kelaparan. Sudah begitu lari ke negeri orang. Tapi ada kemurahan Tuhan. Oleh karena. Nah, coba musik mana? Luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kasih terjadi bagiku. Janjimu terjadi bagiku. Kenapa? Karena kemurahan, bukan karena kita. Bukan karena kita baik, kita hebat, kita luar biasa. Lalu kemurahan Tuhan itu, janji itu digenapi. Bukan. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhanlah, Abraham walaupun di tempat tanah airnya itu, tempat tanah perjanjian itu terjadi kelaparan. Dia ke Mesir, jadi orang asing. Tetap kemurahan Tuhan menyertai. Tuhan bicara kepada Abimelek sebagai raja. Kau kasih kambing domba. Kalau kau tidak kasih, awas. Itu bahasa kita hari-hari kan gitu ya. Artinya ya Tuhan pasti ngomong sama raja itu. Kasih. Berapa Tuhan? Kasih saja. 10 kandang kurang itu 100 kandang. Itu namanya kita mendapatkan favornya Tuhan. Hebat loh. Jadi orang Kristen itu ada kemurahan, ada kemudahan. Nih. Bersyukur jadi orang Kristen loh. Jadi kalau percaya Yesus itu ada kemudahan. Nah, pulang dari sini siapa yang punya usaha lagi mentok? Yang punya usaha pekerjaan lagi mentok, percaya. Ada kemurahan. Sekali lagi. Nah, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Janji Tuhan pasti terjadi. Kenapa terjadi? Karena kita hidup ada kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah COVID ini. Corona. Corona ini membuat segala bangsa, semua negara goncang. Mau negara super power kah, super mie kah, Indomie kah, goyang semua. Goncang. Nah yang saya heran, di tengah-tengah COVID ini,
Saya juga tidak pernah habis mikir. Mikir dengan logika tidak sampai loh kemurahan Tuhan itu. Bisa bangun rumah hampir 200 juta itu dari mana tidak tahu. Halo? Ini pas lagi masa corona. Sampai ada tetangga bilang begini satu. Sering kita lihat dia sapu-sapu tidak ada model dia bisa bangun begitu. Saya tidak tahu. Itu namanya kemurahan. Halo? Jadi kita hidup ada kemurahan Tuhan, kemudahan. Nah, kemudahan ini yang perlu kita renungkan. Amin. Wah, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, itu benar. Itu benar. Nah, jadi saya perhatikan di sini oleh karena kemurahan, kemudahan, sehingga Abraham dia tidak punya apa-apa loh. Sudah di negeri asing lagi, tidak kenal siapa-siapa. Tapi Tuhan bilang cari wajah Tuhan. Karena dia cari wajah orang pejabat di Mesir tidak ada karena tidak kenal. Itu mau cari siapa? Tapi karena dia tahu cari wajah Tuhan. Dia cari wajah Tuhan. Tuhan yang perintahkan berkat raja datang kepada Abraham. Alkitab bilang berkat bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Bagaimana berkat itu bisa datang? Hidup dalam kemurahan Tuhan. Percaya bahwa ada kemurahan, ada kemudahan, ada favor, ya. Gitu. Nanti bersaudara terjemahkan sendiri favor yang benar seperti apa. Nah, coba kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Ini hidup dalam kemurahan. Yeremia 33 ayat 3. Silakan satu orang baca. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan yang kita sembah, dia menjawab loh. Beda sama Tuhan yang lain. Sudah dikasih pisang sama jeruk juga belum dia ngomong. Nah saudara, ini janji. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Selesai. Tuhan bilang suruh kita berseru saja. Ini nomor teleponnya Tuhan. Kalau tadi ATM. Sekarang ini nomor teleponnya. Pulang tulis baik-baik. Saya mau telepon Tuhan dulu. Nah ini. Habis telepon langsung gunakan ATM. Luar biasa. Nah, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar. Tuhan kita itu hebat. Karena dia hebat, dia mau memberitahukan bukan hal-hal yang kecil. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar yang belum pernah aku lakukan. Perjanjian lama berkata bahwa Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal besar. Perjanjian baru Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara besar. Yang lebih besar daripada yang kulakukan. Alkitab berkata bahwa kalau kamu setia dalam perkara kecil, akan diberikan perkara besar. Hebat enggak Tuhan itu? Tuhan ini percayakan kita perkara-perkara besar loh. Mujizat-mujizat besar yang Tuhan mau kerjakan. Apalagi cuma soal makan, minum, dan pakai. Waduh, Tuhan bilang kecil itu. Sekarang Tuhan mau bawa kita hidup dalam mujizat untuk melakukan perkara-perkara besar. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu kan perkara besar tuh. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, doa untuk kita aja belum selesai. Apalagi bangsa-bangsa kan gitu ya. Nah,
Tapi Tuhan sudah janji bangsa-bangsa loh. Nah, coba mulai belajar hidup dalam pikiran Tuhan ini. Ini pikiran Tuhan. Kita ikut saja. Taat bodoh-bodoh karena Tuhan tidak pernah tipu-tipu. Nah, selesai itu. Ikut Tuhan itu firman Tuhan bilang apa, ikut saja. Urusan selanjutnya tanggung jawab Tuhan. Gitu. Selesai kan? Nah, jadi berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Dunia tidak pernah tahu itu. Orang tidak pernah tahu bahwa nanti saudara akan punya perusahaan besar. Betul enggak? Orang tidak pernah tahu bahwa nanti saudara akan jadi menteri. Itu orang tidak pernah tahu bahwa nanti saudara akan jadi gubernur. Siapa yang pernah tahu? Tapi Alkitab berkata, itu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar ini kan kita tidak tahu apa saja. Tapi sudah tentu kata hal-hal, itu, hal-hal yang tidak pernah terpahami dan tidak diketahui. Kita tidak tahu. Masa depan kita enggak tahu. Tapi Tuhan bilang kalau kita berseru pada Tuhan, Dia akan beritahu. Amin. Dia akan tuntun kita ke arah yang tidak pernah tahu. Saya juga tidak pernah tahu nanti dapat rumah, tapi dapat. Saya juga tidak pernah tahu nanti renovnya seperti apa. Orang dompet saya kosong terus sampai sekarang juga kosong. Saudara kurang percaya ya? Benar ini. Ini hanya hiasan. Nih. Uang Malaysia ini satu ringgit. Ada 2 ringgit. Ini saya taruh untuk hiasan. Tapi kalau saudara lihat isinya, kosong loh. Terus lihat ATM-nya. Ini ATM sudah kuno punya yang tidak tahu ada lagi atau tidak. Baik BRI punya ada di sini ATM. Tapi tidak pernah digunakan dan tidak pernah isi juga. Mungkin sudah habis. Kadaluarsa yang ada. Gak ada. Tapi saya belajar. Untuk mau hidup dalam mujizat. ATM saya ibu yang pegang. Tapi tidak tahu ada isi atau tidak, saya tidak tahu itu. Karena saya juga tidak pernah isi. Makanya saya heran itu. Tidak pernah saya isi ATM saya. Kok bisa bangun rumah? Nah itu tidak masuk di logika. Nah, ini tidak pernah tahu. Halo? Kalau dipikir tidak sampai saudara. Pikiran tidak nyampe. Sampai di atas pohon kelapa turun lagi. Nah, tapi Alkitab bilang berserulah kepada Tuhan. Nah itu yang saya kerjakan. Berseru aja kepada Tuhan. Berdoa aja. Nanti baru Tuhan bawa ke apa? Nah, perkara-perkara besar. Bagi saya itu perkara besar loh. Karena di zaman COVID ini kan tidak masuk di sini. Yang tidak pernah kau ketahui. Nah, jadi kita mesti belajar. Mau hidup dalam mujizat, belajar berseru kepada Tuhan. Kalau belum berseru kepada Tuhan, berarti kita sedang hidup menurut kemampuan kita, kekuatan kita. Bahaya. Halo? Orang yang belajar berseru, memanggil Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu artinya dia mengandalkan Tuhan. Walaupun kita masih ada makan, minum, pakai, masih ada tempat tinggal. Tapi jangan lupa belajar berseru. Supaya apa? Supaya kita sudah latih diri bergantung sama Tuhan. Waktu ada masalah, Tuhan tinggal tunjukkan saja. Amin. Jangan sudah ada masalah baru lari kiri kanan. Orang bilang tubruk kiri, tubruk kanan. Jadi dari sekarang sudah harus belajar berseru. Doa syafaat kan. Doa syafaat itu apa? Naikkan permohonan kepada Tuhan. Tulis sebanyak-banyaknya di situ. Tuhan nanti saya mesti punya rumah. Tuhan. Dream book namanya apa tuh? Tuhan, tulis saja. Itu doa permohonan.
Dalam sekolah doa itu doa permohonan. Tapi jangan juga langsung masuk ke doa permintaan. Paksa Tuhan. Pokoknya ini Tuhan harus kasih hari ini. Besok kalau tidak ada saya tinggalkan Tuhan. Nah, ini namanya doa terpaksa. Nah, dari jauh-jauh sekarang itu sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Halo? Biasa kalau tiba-tiba nanti orang bilang, kenapa dari dulu kau tidak kasih tahu ke? Betul enggak? Kita minta pertolongan sama saudara kita juga kalau telepon. Cerita dia bilang begini, dari dulu kau diam-diam tidak pernah telepon. Sekarang sudah di batang leher baru kau telepon. Kita mau cari dari mana katanya begitu. Artinya begini saudara. Harus biasakan diri untuk bergaul dengan Tuhan. Amin. Biasakan diri bergaul, berdoa. Berdoa itu penting. Nah ini. Orang bilang berdoa itu bukan pekerjaan. Kemarin saya baca satu buku dari Amerika. Ada satu hamba Tuhan yang tulis. Dia bilang begini. Doa itu pekerjaan yang berat. Pekerjaan. Karena dikatakan berdoa. Kata berdoa itu kata kerja. Betul enggak? Jadi kalau orang bilang begini. Kau ini tidak kerja. Kau cuma berdoa. Dia tidak tahu dia sebut berdoa. Itu sudah kerja. Betul enggak? Halo. Berdoa itu kerja itu. Wah lebih berat dari pikul karung. Belum lagi Tuhan kasih beban doa untuk ini. Karena Tuhan kasih beban doa untuk Malaysia, kita harus pergi masuk sampai di kampung-kampung kan. Itu. Gara-gara berdoa akhirnya sampai begitu kan. Berdoa itu kata kerja. Nah. Jadi Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak pernah terpahami dan tidak diketahui. Ini apa? Mujizat. Tuhan sudah siapkan mujizat yang belum pernah kita pahami, yang belum pernah kita tahu, mujizat itu sudah ada. Tuhan hanya bilang, berseru. Berseru, minta sama Tuhan. Begitu alami, benar ya. Ini hidup dalam mujizat harus berseru. Amin. Pulang langsung berseru. Berseru itu artinya suara harus keluar ya. Jangan berdoa di kamar diam-diam. Berseru biar tetangga dengar. Karena Tuhan suruh berseru. Berseru kalau di kampung saya itu namanya berteriak. Itu. Daripada berteriak. Butet. Sekarang kita berteriak. Berseru. Ada banyak hal. Ini mujizat. Karena dari tidak pernah kita pahami. Dari yang kita tidak tahu terus terjadi. Itulah mujizat. Dan itu disediakan kita. Disediakan Tuhan buat kita orang percaya. Kalau naik di surga tidak ada lagi. Halo? Kalau sudah kita hidup di surga. Nggak ada lagi ini. Yang namanya surga ya sudah. Semua jawaban doa sudah ada di sana. Tapi selama kita di bumi, ini Tuhan mau kasih tahu yang tidak pernah kita tahu. Tuhan mau memberkati kita, membawa kita dalam perkara-perkara besar. Amin. Puji Tuhan kan. Karena kita sudah mulai dengan belajar berdoa. Perkara-perkara besar loh. Tuhan bawa sampai ke bangsa-bangsa ya. Tuhan mulai bawa kita ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau di Indonesia selesai. Seperti peta yang ada itu. Ke bangsa-bangsa. Nah itu kan hal-hal yang tidak pernah terpahami. Terpikirkan. Tapi karena kebiasaan kita suka berdoa. Hari-hari hidup selanjutnya kita lihat mujizat. Jadi mujizat bisa terjadi. Mulai dengan apa? Perbiasakan diri untuk berseru, bergaul dengan Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 13. Nah. Yohanes 14. Oh ini tadi sudah ya?
Belum ya? Yohanes 14 ayat 13. Coba satu orang baca. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, luar biasa. Ini kemurahan Tuhan. Favornya Tuhan dia kasih. Kamu minta dalam namaku. Mulai belajar gunakan ATM Tuhan. Amin. Jangan malu-malu gunakan ATM Tuhan. Sebab di ATM Tuhan itu tidak pernah habis uangnya. Tuhan punya uang habis atau tidak? Tidak loh, dia yang punya segala sesuatu. Gunakan saja. Luar biasa. Mintalah. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia janji, dia lakukan. Waktu kita tulis nomornya, ATM-nya, tek. Tuhan bilang sama malaikat, kucurkan dananya, jangan tahan-tahan itu. Itu anak saya itu. Dia lagi kelaparan itu. Biasa kalau sudah ada masalah baru kita mulai cari Tuhan kan? Tetapi tidak apa-apa. Dari sekarang kita mulai belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Amin. Nah kemudian, supaya Bapa dipermuliakan di dalam apa? Anak. Ini penting ini loh. Sampai Yesus bilang bahwa kalau kita gunakan ATM, Bapa juga senang. Bapa di surga juga senang, dipermuliakan di dalam anak. Yesus juga senang, Bapa di surga juga senang. Makanya Tuhan Yesus tadi dalam ayat Yohanes tadi dikatakan bahwa sampai sekarang kamu belum minta. Tuhan sampai bilang minta. Kau diam sekali, minta dulu. Amin. Pulang dari sini belajar minta. Berdoa di kamar. Lalu mulai ibu minta ya. Sementara minta nanti Bapak bilang begini, istri saya ini sekarang dia sudah minta sama. Tahu dia minta sama siapa kalau ada ngomong di kamar. Nah, minta saja. Kemudian kita lihat selanjutnya. Tuhan memberkati. Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Satu orang baca. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya. Poin yang ketiga, orang yang percaya Tuhan itu Tuhan katakan diberkati, akan diberkati. Dan itu dipanggil mulai dari zaman Abraham terusnya. Tuhan mulai membuat satu pemisahan. Abraham dipanggil keluar. Sampai sekarang kalau kita baca di kitab Galatia, kita juga adalah keturunan Abraham. Yang berhak kita mendapat janji-janji Tuhan itu. Nah, jadi Abraham pun diberkati. Kita lihat Kejadian 13 ayat 2. Tuhan sedang memulai satu generasi dari Abraham yang sampai lahirnya Yesus sampai sekarang ini. Jadi ini satu garis berkat yang luar biasa. Tuhan bilang sama Abraham nanti keturunanmu akan menjadi keturunan diberkati. Luar biasa. Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Abraham sangat kaya. Siapa yang sudah ada tulisan sangat di depan? Luar biasa kan? Sangat kaya. Tuhan itu bisa membuat orang jadi kaya. Amin. Tapi nanti bagaimana Pak? Jangan tapi-tapi dulu. Kita ikut saja pikiran Tuhan. Amin. Terserah nanti Tuhan mau jadikan siapa di antara kita yang jadi orang sangat kaya. Itu urusan Tuhan. Amin. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan bisa membuat orang jadi kaya.
Lalu tiba-tiba di antara kita ada 10 orang jadi kaya raya. Udahlah semua kita juga diberkati. Kan gitu kan? Betul nggak? Langsung kita beli tanah, bangun gereja. Luar biasa. Gitu? Nah jadi jangan takut-takut dulu jadi kaya. Memang Tuhan bilang begitu. Ikut saja dulu. Gitu? Maksudnya percaya firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah bisa membuat orang jadi kaya. Bisa membuat orang jadi berhasil. Kalau hanya itu gunung itu? Yang di gunung yang orang pergi minta kaya apa namanya? Nah, kalau gunung Kawi bisa buat orang kaya, masa Tuhan yang menciptakan gunung tidak bisa buat kaya? Betul gak? Sumber segala kekayaan itu Tuhan Yesus. Nah, kita yang percaya Tuhan, masa dia tidak buat kita kaya, betul? Loh? Jadi pola pikir ini harus dalam pikiran supaya saudara kita terhindar dari yang disebut minta berkat dari dukun kah, dari pohon, batu. Itu kan zaman nenek moyang dulu ya. Orang pergi minta kekayaan di Gunung Kawi, Gunung Bromo, segala macam. Karena orang tidak tahu bahwa dalam Yesus, dalam Tuhan itu, Tuhan bisa membuat kaya. Sudah kaya tidak ada tumbalnya lagi. Nah ini kan keren. Sudah tidak ada tumbalnya, berkatnya turun-temurun. Nah, ini kan luar biasa. Nah sebab itu kita perlu tahu ini. Nah, luar biasa. Jadi Tuhan bisa buat jadi. Nah Abraham pun, dikatakan, dan adapun Abraham sangat kaya, banyak apa? Ternak. Alkitab tidak bilang sedikit ternak. Tidak. Banyak ternak, perak dan emas. Zaman dulu orang kaya itu terkenal dengan ternaknya. Berkandang-kandang. Ribuan kandang. Itu orang kaya. Zaman sekarang juga ada ternaknya banyak. Tapi kalau kita yang di Jakarta. ATM-nya. Apa namanya? Simpanannya. Nah jadi ternak, perak dan emasnya. Luar biasa. Tuhan kasih kepercayaan untuk Abraham. Berkat Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi hidup dalam mujizat. Ini mujizat ini. Abraham tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan buat dia jadi sangat kaya. Emas dan perak dikasih. Dan kita lihat selanjutnya keturunan daripada Abraham. Yaitu Ishak. Ishak waktu di Palestina, Alkitab berkata, waktu itu zaman itu ada kelaparan. Itu zaman kelaparan di situ. Tapi Tuhan buat Ishak lebih dahsyat daripada bapaknya. Alkitab berkata, Ishak menjadi orang yang sangat kaya, kian lama menjadi apa? Kian lama kian kaya. Betul? Abraham baru sangat kaya, anaknya kian lama kian kaya. Nah, ini luar biasa. Kadang orang diberkati begitu kaya, kian lama kian habis. Kian lama kian bangkrut. Kian lama kian jadi buronan. Ini. Tapi kalau kekayaan dari Tuhan, kian lama kian kaya. Hebat enggak? Nah ini. Sumber berkat yang asli itu dia buat kian lama kian. Tapi kalau sumber berkat yang palsu di Gunung Kawi, begitu kaya sebentar habis lagi. Dia tarik, dia buang umpan, begitu makan ditarik. Begitu tarik orang-orangnya juga ditarik semua saudara. Bukan hanya harta aja. Setan itu tidak pernah kasih bonus, tidak pernah tidak utang, gratis tidak ya, tidak ada gratis buat setan. Ya cuma kasih umpan, kita wah ternyata benar ya, betapa di gunung ini jadi kaya ya, sebentar dia tarik habis. Pencuri, pembunuh, pembinasa, dia curi kesehatannya dia tarik, akhirnya duit di ATM untuk kesehatan. Itu.
Pengobatan sini sana belum juga. Habis semana. Habis dia tarik apa lagi? Harta. Dia tarik apa? Sampainya nyawa. Neraka loh. Tapi kalau yang dari Tuhan, kian lama, kian kaya. Sudah diberkati, sehat, sejahtera. Masa surga lagi. Aduh. Ini hanya panas-panas tai ayam kalau yang dari Gunung Kawi kan ya. Lalu sebentar. Udah susah hidup apa semua bla bla. Masuk neraka lagi. Setan tidak pernah dia kasih gratis. Dulu ada satu didoakan di sini. Setiap kali kerja duit pasti hilang 400 juta, 450 juta. Tutup buku setiap tahun karena dia bendahara. Setiap tahun mau tutup buku, duit selalu hilang terus. Dicek datanya lengkap, terus uangnya kemana? Sampai suaminya sudah marah-marah pukul dia, tarik rambutnya ke tembok, bung bang. Supaya dia mengaku jangan-jangan ada yang lain tidak. Kan gitu. Tapi tidak. Dia biasa-biasa saja. Mereka bawa ke sini didoakan. Ternyata Tuhan bilang, dulu nenek moyangnya itu ambil batu ijo mata ular untuk kekayaan. Lalu ada pisau keris untuk menjaga kekayaan. Jadi sudah kaya dijaga lagi supaya uang jin jangan dimakan tuyul. Akhirnya saya bilang begini, Bu pulang, panggil orang tuamu datang. Dua-duanya orang tua, ketua datang suami istri, baru saya beritahu. Saya tanya, Pak, mana batu hijau mata ular itu? Oh iya, dulu itu dari bapak saya. Bapak saya dulu pakai itu untuk kekayaan. Dan di zaman itu kami sangat kaya di Jogja. Keren amat. Anaknya cerita uang belanjanya 1 juta. Maksudnya uang pergi untuk belanja makan di jalan dengan teman-teman 1 juta. Keren loh. Ke sekolah kasih uang 1 juta loh. Kayak bukan main loh. Kita ke sekolah aja kok minum air di jalan. Ini ke sekolah kasih uang jajan 1 juta. Aduh, saya sampai goyang kepala. Dari mana duitnya? Ternyata dari pesugihan kan? Akhirnya apa? Di zaman generasi ketiga. Habis semua. Dari sana kaya raya sampai dibuang. Tinggal dekat regensi. Hancur-hancuran. Udah tinggal lagi susahnya bukan main. Akhirnya didoakan, mengaku semuanya. Saya tanya, mana itu pisau keris? Oh, abang saya simpan ada di Parangtritis. Bukan di Parang itu, Parangtritis. Akhirnya ngaku selesai pelepasan semua dari orang tua. Baru anaknya saya suruh datang, panggil anakmu datang untuk didoakan. Habis doa, duit tidak hilang lagi. Kenapa duit hilang? Di zaman generasi ketiga keempat. Duit habis terus. Karena apa? Dulu setan kasih makan nenek moyangnya. Sekarang nenek moyangnya tidak sembah dia tarik kembali loh. Untuk dia tarik, dia sudah tarik semua. Waktu kerja punya duit pun dia tarik, dia ambil kembali. Dulu saya kasih kau punya nenek moyang kau, sekarang nenek moyangmu sudah tinggalkan saya jadi saya ambil. Itu setan loh. Nah, jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada berkat itu. Walaupun kaya tapi tidak jadi berkat. Tapi di dalam Yesus ada berkat. Di luar Yesus hanya apa? Uang jin dimakan tuyul. Lama-lama jin sama tuyul berantem. Kalau jin sama tuyul berantem, maka yang punya jin sama tuyul apa? Bingung. Lari ke kiri ke kanan, gelisah sini sana. Aduh. Nah, jadi saudara, jelas Tuhan berjanji dalam Yesus ada berkat. Tuhan bisa buat jadi kaya. Amin. Luar biasa. Kita baca lagi satu ayat dalam Filipi 4 ayat 13.
Siapa yang nanti jadi calon Tuhan percayakan jadi orang kaya, sangat kaya? Siapa? Luar biasa. Kita berdoa saja supaya. Filipi 4 ayat 13. Kira-kira di sini harus ada yang jadi kaya atau tidak? Harus. Harus loh. Amin. Supaya kita bisa duduk di kursi yang baik lagi. Filipi 4 ayat 13. Coba baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam apa? Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Segala perkara, segala masalah, saudara bisa tambahkan di situ. Segala persoalan dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus. Di dalam Yesus pasti ada penyelesaian. Amin. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Jangan bimbang, ragu, takut, tidak usah. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada kekayaan. Amin. Ada kesembuhan, ada mujizat. Nah, banyak hal. Hari ini saya cuma kasih 3 poin ini. Bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberkati. Luar biasa. Kemarin ada satu pengusaha didoakan. Habis doa, kok ada kemurahan. Saya bilang, Pak, nanti Tuhan buat Bapak itu orangnya selalu ada saja kemurahan. Favor. Jadi nanti dia ada aja jalannya. Luar biasa. Jadi ada saja dia buat terbuka jalan. Nah jadi saudara bahwa kita oleh ada apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada apa? Kita. Dia telah memberikan kekuatan dan kita mampu. Semua saudara dan saya kita mampu melewati semua masalah dengan baik. Amin. Tuhan ada, Tuhan menolong kita. Baik, saya kira itu sedikit renungan firman Tuhan. Mari kita